Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan supaya bisa menempuh mata kuliah UAS Animasi Ekspresi Wajah. Nah, untuk di tutorial ini saya akan memberitahu tips-tips bagaimana cara menggerakkan mulut, mata yang nantinya akan sesuai dengan 5 ekspresi wajah yang sudah ada di risetnya Pak Gandang. Nah, contohnya ada anger, ada fear, ada happiness, sadness, dan surprise. Oke, tanpa nunggu-nunggu-nunggu, kita langsung menggunakan dan membuka project Blender. Nah, membuka Blender baru penting ya untuk mengecek versinya, karena project yang saya gunakan ini, yang bernama karakter Kirana, itu memakai versi 3.0.1. Nah, nanti aku rekomendasiin ke teman-teman kalau bisa itu software Blendernya itu memakai versi yang di atasnya. Nah, itu bisa teman-teman kalau uh, mencari softwarenya bisa diunduh di blender.org. Di situ ada banyak. Sekarang itu kalau tidak salah ada Blender yang versi terbaru yaitu 3.5.1. Nah, itu ketika dibuka karakter kirananya nanti bisa bekerja dan sesuai dengan prosedur yang ada di intro yang saya kenalkan sebelumnya. Nah, sebelum kita membuka projectnya, kita harus menggunakan add-on terlebih dahulu yang bernama Pose Library. Nah, bisa dicari di Edit, Preferences, Add-on, ketik Pose. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau ada yang belum dicentang, dicentang. Kalau sudah, disimpan, Save Preferences. Kalau sudah keluar, nah setelah itu kita akan buka project file karakter Kirana. Ini dikeluarin aja, nggak apa-apa. Langsung ke projectnya. Nah, di sini ada project wajahnya perempuan. Ini sosoknya karakternya ibu ya, sebenarnya. Jadi untuk karakter project kedepannya untuk film, ya nanti teman-teman bisa belajar juga dari pergerakan ini. Jadi teman-teman nggak usah ribut-ribut rigging atau gimana. Jadi teman bisa belajar cara ekspresi mengendalikan poin-poinnya di area mata. Nah, di sini saya akan mengenalkan tool-tool dasar yang esensial. Sifatnya itu nggak penting tapi sangat dibutuhkan. Nah, di sini itu ada uh, di pojok kanan atas ini ada namanya ini Show Gizmo. Nah, ketika diklik ada pilihan juga, ada global, normal. Nah, sekarang coba pilih yang global. Nah, setelah itu di global ini kita centang juga yang move, ada rotate, scale. Nah, nanti sesuai kebutuhannya teman-teman. Jadi kalau Gizmo ini fungsinya untuk menampilkan dan menunjukkan kontrol-kontrol yang ada lokasi, ada rotasi, ada skala. Ups. Nah, jadi tutur dasar itu ada dua jenis untuk pergerakan titik-titiknya itu. Jadi pakai keyboard atau pakai mouse aja. Nah, kalau yang pakai Gizmo ini kita pakai mouse aja bisa. Jadi ini kita akan mengambil yang penting-penting aja yang diaktifkan toolnya. Misalnya aku cuma butuh move dan rotasi. Nah, kayak gini. Ini juga bagian tepi bibir. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai Gizmo. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan
cara sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian ada yang tanpa gizmo. Nah, yaitu pakai keyboard shortcut. Nah, di pojok bawah sini kan kelihatan ada saya mencet A nanti muncul, mencet G nanti muncul. Nah, di situ teman-teman bisa memprediksi saya ini mencet apa sih di keyboard. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk yang pakai keyboard ini, tool-toolnya itu ada kan kemarin tuh ada yang ikut workshop juga. Nah, kalau yang udah tahu pasti caranya seperti ini. Tekan G, lah G, kalau lokasi. Kemudian ada nambah, misalnya aku pingin yang subuh ke atas ke bawah. Jadi ketika di G ditambah dengan menekan Z lagi. Nah, kayak gini. Ada GX juga untuk ke kiri ke kanan, atau pakai G Y. Nah, ini ke depan ke belakang. Nah, untuk rotasi juga sama. Keyboardnya adalah R. Kalau sumbu Y berarti RY. RX juga, RZ juga. Jadi masing-masing ada sumbu Z, Y, dan X. Nah, seperti itu aja mungkin untuk yang tool-tool dasarnya untuk mengendalikan posisi yang ada di Blender, tool-tool dasarnya. Kita lanjut ke pengendalian dan mengetahui ekspresi apa aja yang dibutuhkan yang memerlukan action unit yang ada di penelitiannya, risetnya Pak Gandang. Nah, seperti ini ada di bab 2 juga. Nah, kita scroll ke bawah, cari yang action unit. Action unit, nah ini. Involved action units. Ini ada yang terlibat, itu ada apa aja. Action unit 1, 2, 5, 15, 16. Ada surprise, fear, anger, happiness, dan sadness. Ini akan kombinasi di antara action unit 1, 4, 15, 23. Jadi ada yang alis, ada yang kelopak mata, ada yang hidung, ada yang bibir juga. Nah, untuk teman-teman supaya bisa mengetahui secara lengkap, jadi mungkin teman-teman udah ada bayangan ya, oh ternyata happiness saja, happiness, action unit 1, terus action unit 6, action unit 12, 14. Nah, setelah digabungin, oh ternyata hasilnya seperti ini yang happiness. Nah, itu bisa dicari referensi yang lengkap, yang namanya itu bisa diketik iMotions Facts. Nah, kayak gini. Tekan enter di Google. Kemudian klik yang ini. Aku besarin. Facial Action Coding System. Visual Guidebook. Nah, terus ke bawah teman-teman nanti bakal ini bisa mengetahui secara mudah, dan di sini websitenya sudah sudah next gen banget. Ada pergerakan gambar juga, jadi teman-teman sudah tahu maknanya ini. Oh, kalau misalnya brow lowerer berarti alisnya turun. Kalau upper lid riser itu berarti kelopak bagian atas itu naik. Nah, kayak seperti ini. Nah, kita ambil contoh misalkan yang happiness 1, 6, 12, 14 action unitnya. 1, 6, 12, 14. 1 ya, 1, 6, 12, senyum, 14. Kita koreksi lagi. Nah, oke, sudah benar. Nah, sekarang kita nerapin ke pose di dalam Blender. Nah, di sini tadi udah terlanjur
kita ubah posisi. Nah, kita akan mereset semua ini kembali ke pose awal. Nah, caranya ditekan A, jadi di pose mode ya, teman-teman udah di pose mode, tekan A, kemudian Alt R, Alt G. Nah, semua sudah kembali seperti semula. Kemudian kita langsung mengerarkan action unit 1, 6, 12, 14. Nah, untuk menghadap ke kamera paling depan, tekan numpad 1. Mungkin kalau ada yang di laptop bisa diatur di preferences. Lalu yang namanya, nah ini dicentang di preferences input emulate numpad. Nah, di sini nanti teman-teman yang pakai keyboardnya laptop, satunya ini 1 2 3-nya itu bisa pakai yang di bawah, di atasnya QWERTY keyboard yang hurufnya QWERTY. Kalau ada yang pakai keyboardnya komputer, langsung saja, nggak perlu mengubah peraturan di sini. Berhubungan saya pakai yang keyboard, jadi ini nggak tak centang keyboard komputer ya. Nah, langsung saja kita gerakin, ubah posisinya. Tadi itu joy ya. Saya udah cek sebelumnya bahwa yang happiness yang kita lakukan di sini itu tidak ada bukaan mulut. Jadi rahangnya ini tetap nempel. Jadi beda ya, kalau joy kan yang pernah kita ketahui joy itu dia itu terbuka dan di sini berluban mulutnya. Sedangkan kalau happiness di sini cuma senyum. Nah, kayak gitu. Langsung kita posisikan. Ada shift juga kalau pengen nge-panning pakai mouse. Nah, mouse ini ditahan gini. Kemudian digeser pakai shift. Nah, kalau pengen mau menggeser stage viewportnya. Kemudian ada yang pakai ini tapi tanpa shift, nanti jadi 3D seperti ini. Apa itu view-nya? Kita balikin ke angka 1. Kemudian ada juga teman-teman mungkin yang pengen merubah pandangannya supaya lebih enak. Itu tekan 5, numpad 5, ini mode perspektif. Kalau ditekan 5 lagi, dia akan balik ke orthographic. Nah, saya pakai yang orthographic yang sekarang, atau simetri. Istilahnya seperti itu. Nah, tadi kembali ke happiness berarti ini naik. Lah, ini yang kiri kan nggak ikut ya, ketika di G. Kita centang di bagian sini. Sebentar, saya hidupin dulu. Nah, ini. Teman-teman pasti ada ini kan? Ini dicentang. Apply change to matching bond on opposite side of x-axis, dicentang. Kemudian ketika kita merubah posisinya, dia bakal naik. Nah, seperti ini. Ini untuk alis yang action unit. Tadi itu kalau coba saya cek lagi ya. Happiness 1, 6, 12. 1, 6. Oh, berarti kelopak bawah itu naik. 1, 6. Berarti outer brow ini naik. Betul ya, outer brow. Jadi kan ada outer brow sama yang inner brow. Terus ini kelopak mata bagian bawah naik. Saya full screen supaya lebih lebar. Nah, kemudian aku ubah ke perspektif pakai middle mouse. Di sini sudah kelihatan. Nah, kayak gini. Middle mouse itu scrollnya itu diklik. Terus ini yang ada yang kotak yang besar sama yang kecil. Jadi fungsinya ini ada kebebasan yang bervariasi ya. Jadi ada yang pakai yang persegi yang lebih besar,
jadinya seperti ini. Kalau misalkan pakai yang persegi yang kecil, jadinya cuma nggak sampai ke sini, ke tengah-tengah. Ketika kita apa itu, melebarkan bibirnya. Nah, dia kan senyum ya. Nah, ini saya rotate. Wah, ini terlalu lebar. Nah, seperti ini. Lah mungkin kadang ada suatu hal yang memang kurang sempurna ya di apa bone-nya ini ketika di mirror. Itu bisa dimatiin sementara tidak apa-apa supaya yang sebelah sana itu nggak ikut. Nah, terus ada yang bagian yang depan ini yang hijau, ini buat lipnya itu supaya bisa apa ya? Kesedot. Misalnya kayak di GY kayak gini. Nah, dia kalau diundur itu bakal gini. Nah, ini kalau yang happiness. Nah, ini happiness. Contoh ya, ini ya happiness. Bisa teman-teman variasiin sendiri. Kalau happiness itu kayak gimana sih? Ya, yang penting tidak meninggalkan atau menghilangkan esensi yang sudah ada di risetnya Pak Gandang. Jadi ada action unit 1, 4, 12, 14. 1, 6, 12, 14. Ya. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, seleksi semua. Setelah itu, tekan keyboard N. Kemudian di animation, di sini ada animation. Klik create pose asset. Nah, ketika diklik bakal muncul icon gambar di pojok kiri atas. Nah, itu ada namanya Rick Kirana 004. Supaya namanya lebih keren, diubah menjadi tadi ditekan N lagi ya di sini, tekan N. Menjadi happiness. Kemudian teks ini teks plusnya diklik, ditulis AU 1, kemudian tadi itu ada 6, 12, 14. Nah, sudah. Ini untuk yang happiness. Kemudian lanjut untuk yang berikutnya. Kita cari yang mudah-mudah dulu untuk ekspresi. Kita cari yang kita akan buat yang sadness. Ada AU 1, 4, 15, 12. Kita cari AU 1, 4, kemudian 15, 23. 15. Oh, 15 ininya turun. Terus 23. Oh, dia mengerut ke tengah-tengah. Berarti 15, 15, 23. Gini sama berarti 15 itu corner depressor turun, kemudian 15 itu Tegner. Jadi lipnya itu merapat. Dikoreksi ulang 1, 4, 1, 4, 1, 4, 15 sama 23. Oke, langsung kita peragakan ekspresinya. Ini di hide aja, tekan N lagi. Nah, kemudian kita reset kembali juga. Tekan A untuk menyeleksi semuanya. Terus tekan Alt R, Alt G. Nah, sudah kembali seperti semula. Tadi ada lip Tegner sama
depresor ya. Ya, depresor. Berarti gini. Oh, aktifin dulu mirrornya. Nah, ini sudah untuk yang apa? Tadi ada 15 dan 23. 15 dan 23. Kemudian 1 dan 4. Sadness 1 dan 4. 1 dan 4. Oh, brow lower, inner brow. Oh, berarti ada yang brow yang bagian luar dan bagian dalam itu mengerut. Oke, langsung kita ubah. Berarti ini gini, terus gini. Mungkin lidnya itu dikit ya, kayak gini. Lid itu kelopak, kelopak mata. Kok kayak marah ya? Sadness. Oh, sadness. Sadness. Kita cek lagi. 1. Inner brow riser itu berarti rise itu naik. Oh, berarti kebalik. Berarti 1 benar, 1 6, cuman kalau yang satu ini inner brow-nya itu naik. Alisnya itu naik. Sama kelopak bawah. Ya, kelopak bawah ini naik. Berarti ini naik. Nah, ini baru set. Set. Set mother. Nah, 1 6. Cik itu pipi ya. Oh, berarti pipi juga naik. Nah, seperti ini. Nah, ini wah, keren banget sadness. Ini mungkin untuk bagian apa ini? Dagu ya. Ini agak naik mungkin. Soalnya kalau di gambarnya kan tampak depan semua, kalau tampak samping kan mungkin bisa jadi beda. Nah, ini untuk yang contoh untuk yang sadness, yang sedih. Ini kurang naik, kurang naik, kurang naik. Apa kelopak bagian bawah? Kurang naik ya. Nah, seperti ini. Jadi berhubungan karena memang karakternya semi realis ya, nggak harus nggak serupa sama yang ada di referensi action unit tadi.
Nah, seperti ini. Sudah cukup? Oke, langsung seleksi semua. Seperti ini. Kemudian, seperti tadi, tekan N, create post asset. Nah, sudah muncul rikirana.004. Tekan N, kemudian diubah namanya sadness. Kemudian tulis action unit 1, 6, 15, 23. Coba dicek lagi apakah benar. 1, 6, 1, 4, 15. 1, 4 loh, 1, 4. 1, 4. Oh ya nggak apa-apa, berarti tadi saya ada kesalahan ya. Seharusnya itu tadi itu 1, 4, tapi saya tadi 1, 6. Check Riser. Nah, itu bisa teman-teman sempurnakan lagi supaya lebih akurat dengan risetnya Pak Gandang. 1, 4 brow lower. Oh. Berarti ini yang turun seharusnya. Coba saya ulangi lagi ya. Nah, ini bener. Ini nggak usah, ini gini aja normal. Inner brow-nya itu yang turun ternyata, bukan yang kelopak bawah. Nah, ini udah cukup. Tadi aku hapus lagi ya yang sadness. Clear asset. Tadi ini diklik kanan. Clear asset yang sadness. Kemudian di foto lagi, create pose asset. Kemudian dikasih nama kayak tadi, sadness. Terus AU 1, 4, 15, 23. Yes, benar. Yes. Tekan N. Nah, kalau kayak gini namanya kan kadang ada yang 001. Ini bisa di refresh dengan cara tekan Shift S O di keyboard. Terus diklik yang bagian atas sendiri. Nah, kalau sudah ini diubah lagi namanya. Sadness. Oke, selesai. Nah, untuk yang tahap-tahap berikutnya seperti surprise, fear, anger, itu bisa kalian kalian kreasikan sendiri dengan action unit yang lebih banyak yang sudah ada di referensinya riset Pak Gandang. Oke, sekarang kita akan memasuki tahap rendering dan cahaya bila perlu. Itu opsional kalau yang cahaya. Nah, di sini kita ada dua pilihan render. Teman-teman bisa kreasikan, misalnya ada yang namanya flat tanpa tekstur, tanpa cahaya, jadi cuma gini aja. Itu untuk yang pengumpulan yang minimal persyaratan dari dosen mata kuliah animasi ekspresi wajah. Nah, untuk yang ada warnanya, nanti ada caranya sendiri. Oke, langsung kita coba saja. Misal buat rendering dengan menekan. Jadi kursornya di dalam viewport ya. Tekan numpad 0 di keyboard. Tapi kalau yang pakai laptop tekan 0 biasa. Angka 0, angka 0. Tekan 0 kayak gini. Nah, sudah kan seperti ini. Lalu di pojok kanan atas ada namanya show overlay. Ini diklik, dinonaktifkan. Nah, kemudian tekan di sini ada menu view, viewport, render image. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Ini yang sadness. Kemudian di save image, save. Misal aku taruh di art, harddisk art. Kemudian kalau pengen diedit lagi di Photoshop, misalnya ini kan sudah transparan ya backgroundnya. Jangan lupa ini RGBA, red, green, blue, alpha. Kemudian
namanya untitled diubah menjadi misalnya Kirana sadness. Kemudian save as image kalau sudah. Lalu ada lagi di slot kedua. Di sini ada slot kan. Kemudian kayak tadi view, lalu viewport. Oh maaf, sorry. Kita pilih posenya. Misalnya kita mau ganti pose ya. Kita kembali ke pose mode. Jadi di sini ini ke pose mode. Kemudian diseleksi semua, tekan A. Jadi kalau di banner itu tekan A itu menyeleksi semua. Kalau unselect semua, itu A-nya ditekan 2 kali keyboardnya. Nah kayak gini. Nah terus aku pengen merubah pose dari sadness ke happiness. Nah ini pentingnya kalau pakai pose library, ketika misalnya udah ada semua, udah ada anger, fear, dan apa tadi itu, lupa saya, surprise ya, ada surprise. Nah misalnya kalau ganti sadness itu mudah dengan cara mengklik 2 kali di gambarnya yang sudah dibuat. Misalnya aku mau ganti ke happiness, tinggal diklik 2 kali aja. Nah kayak gini. Nah itu kelebihannya kalau pakai pose library. Jadi teman-teman nanti ada 5 ekspresi. Bisa diubah ke sadness, happiness. Nah sekarang aku mau ngerender yang happiness. Viewport render image. Nah ini masih ada bondnya. Kita hilangkan lagi yang show overlay, dinonaktifkan. Kemudian lagi di viewport render image. Nah selesai. Ini untuk tutorial untuk yang render foto tapi tanpa material, cahaya, dan tekstur. Namanya adalah happiness. Save as image. Nah, setelah itu kita akan beralih ke rendering pakai cahaya dan warna kulit, rambut, dan segala macam. Jadi nanti teman-teman akan dapat bonus yang mana karakternya ini sudah ada teksturnya juga dan ada materialnya. Jadi nggak terkesan supaya lebih hidup karakternya. Caranya nekan Z kemudian material. Nah ini masih memproses materialnya. Nah kayak gini. Kemudian tekan Z, rendered. Nah ini contoh ketika render real time-nya. Kalau sudah selesai, tekan F12. Nah ini F12 udah bisa merender pakai cahaya. Langsung kayak tadi di save as image. Kemudian ditambahin nama misalnya happiness render. Nah ini kalau render pakai tekstur. Oh iya ada yang lupa. Alisnya nggak ada. Nah alisnya bisa dicentang di collection. Di pojok kanan atasnya ada Kirana alis dicentang. Nah nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu kurang realis. Oke, fine. F12. Nah, ini kalau ada alisnya. Save as. Happiness render. Oke, save as image. Terus lagi kita aktifin overlays-nya. Kita ubah ke sadness. Nah, kayak gini. Kemudian di overlay-nya dimatiin lagi. Aduh, kok saya terbawa perasaan ya. F12. Nah, kayak gini, save as. Kemudian karakter Kirana namanya sadness. Save as image. Nah, selesai. Sudah. Kalau mau matiin rendernya bisa kembali ke solid. Tekan Z solid. Ya, mungkin itu aja tutorialnya, bisa teman-teman kembangin dan per detail atau
Apa ya? Ya saya nggak tahu sih teman-teman nanti seperti apa, ekspektasinya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin ada yang agak mirip, ada yang benar-benar emosional banget. Nah, itu bisa teman-teman kembangin sendiri dari ekspresi yang sudah ada di risetnya Pak Gandang. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, Adina dari Saputra. Mungkin kalau tertarik apa ingin mengajukan pertanyaan hal-hal yang lain bisa dituliskan di kolom komentar, atau teman-teman yang ada di kampus bisa nemu nanya-nanya juga. Kalau ini gimana ya, itu boleh. Jadi nggak usah sungkan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kok kalau ada kesalahan tutur kata, atau ya mungkin ada yang miss sedikit atau mungkin kecepatan, ya mohon maaf. Saya sangat senang bisa teman-teman eh, bisa ikut belajar juga. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Bye.